Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 362. Saya akan mencoba mengunjungi Anda lebih sering. Tinggal sendirian sungguh sepi. Yu Meixia melihat ke arah Dong Suebing. Kian akan senang mendengarnya. Dia sangat merindukanmu. Bagaimana denganmu? Dong Suebing menatap mata Yu Meixia. Apakah kamu senang melihatku di sini? Yu Meixia tersipu dan terus mencuci piring. Dia menggumamkan jawaban yang lembut. Ya, haha, kalau begitu aku akan datang pada hari liburku. Dong Suebing melihat punggung saudari Yu dan memikirkan tentang wanitanya. Xie Huilan sangat pintar dan tidak mudah menunjukkan perhatiannya. Kelemah lembutan Ku Yunxuan tertanam dalam dirinya, dan setiap gerakannya menunjukkannya. Namun kelembutan Yu Meixia terkubur di dalam hatinya. Dia bisa menyentuh Dong Suebing sesekali. Mereka bertiga adalah wanita sempurna. Kalau saja aku bisa menikahi mereka semua. Setelah mencuci piring, Dong Suebing dan Yu Meixia kembali ke ruang tamu untuk menonton berita. Aku minta maaf tentang sebelumnya. Dong Suebing meminta maaf saat Kian tidak ada. Aku tidak bermaksud memarahimu, aku hanya Yu Meixia menjawab dengan lembut. Saya mengerti. Kamu mengatakan hal itu karena kamu mengkhawatirkan Kian. Apakah kamu marah padaku? Tidak, saudari Yu mempunyai rasa rendah diri dan seorang introvert. Dia akan menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri, dan Dong Suebing tidak tahu apakah dia masih marah. Dia meletakkan tangannya di bahunya. Apakah bekerja di supermarket melelahkan? Berputar, aku akan memijat bahumu. Tidak, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Yu Meixia panik. Dong Suebing menjawab dengan lembut. Kamu selalu memijatku, dan sekarang giliranku. Tolong jangan repot-repot. Aku baik-baik saja. Cepat dan berbalik. Yu Meixia dengan cepat melihat ke arah kamar dan melihat pintunya tertutup, sebelum berbalik ke arah Dong Suebing. Dong Suebing meletakkan tangannya di bahunya dan mulai menekan. Dia bisa merasakan ketegangan di leher dan bahunya. Lehermu terlalu kaku. Anda harus istirahat di rumah. Mengapa Anda harus menderita di supermarket? Bukankah saya sudah mentransfer uang kepada Anda awal bulan ini? Apakah kamu sudah menerimanya? Ya, lalu kenapa kamu tidak menggunakannya? Itulah gajiku untuk menjadi pembantumu. Saya tidak bekerja beberapa bulan ini, dan saya seharusnya tidak menerimanya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Dong Suebing selama ini menghindari Yu Meixia dan Yu Kian. Tetap saja, dia tidak melupakannya dan akan mentransfer beberapa ribu RMB ke Yu Meixia setiap bulan. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Yu Meixia, dia tahu dia memiliki harga diri dan tidak mau menggunakan uangnya. Itu sebabnya dia bekerja sebagai kasir di supermarket. Dong Suebing menghela nafas dan tidak menyebutkan uang lagi. Lakukan saja sesukamu. Apakah bahumu terasa lebih baik? Ya, Xiaobing. Saya merasa lebih baik. Aku hanya memijatmu sebentar. Bagaimana Anda bisa merasa lebih baik begitu cepat? Aku khawatir kamu akan lelah. Saya baik-baik saja, dan Anda bisa berhenti. Dong Suebing mengabaikannya dan melanjutkan pijatannya. Setelah menekan bahu dan leher Yu Meixia, dia memijat punggung bawahnya. Tubuh berlekuk Sister Yu lebih lembut dari Ku Yunxuan dan terasa nyaman untuk disentuh. Tubuhmu sangat lembut, kata Dong Suebing. Yu Meixia tersipu. Saya sudah tua, dan setelah saya berhenti bekerja di pertanian, saya menjadi gemuk. Dong Suebing berdeham. Ini gemuk, ini melengkung, dan itu pas. Yu Meixia tidak mengatakan apapun. Sebenarnya Dong Suebing menatap wajah Yu Meixia. Kamu terlihat lebih baik dengan rambut diikat di sanggul. Dong Suebing suka melihatnya dengan rambut disanggul. Yu Meixia menggumamkan jawaban lembut. Ini hanya ucapan biasa saja. Dong Suebing menyesal setelah mengatakan hal itu. Dia mengutuk dirinya sendiri di dalam hatinya. Mengapa kamu tidak bisa mengubah kebiasaan ini? Saudari Xie dan Bibi Xuan akhirnya tenang, dan kamu menggoda wanita lain lagi. Anda mencari masalah. Setengah jam kemudian, baiklah. Gerakan bahu Anda dan lihat apakah masih tegang. Dong Suebing melepaskan tangannya. Yu Meixia menggerakkan bahunya. Saya merasa lebih ringan. Terima kasih. Kamu sangat pandai memijat.
Dong Suebing tidak memberitahu Yu Meixia karena dia selalu memijat bibi Xuan. Ibuku sakit leher dan bahu, dan aku biasa memijatnya. Setelah beberapa saat, saya menjadi lebih baik. Beritahu saya jika bahu Anda sakit, dan saya akan memijat Anda. Tidak dibutuhkan. Itu akan terlalu merepotkan bagimu. Kamu tidak perlu berdiri dalam upacara bersamaku. Yu Meixia menuangkan secangkir teh untuk Dong Suebing sebelum pergi ke kamar mandi. Dia kembali setelah beberapa saat dan duduk dengan canggung di samping Dong Suebing. Pada awalnya, Dong Suebing tidak menyadari apapun, tetapi ketika dia menoleh ke arahnya, dia menyadari Yu Meixia telah mengubah gaya rambutnya. Dia mengikat rambutnya menjadi sanggul. Dong Suebing terkejut. Mengapa kamu mengubah gaya rambutmu? Kamu bilang aku terlihat lebih baik dengan rambutku diikat di pantat. Wajah dan leher Yu Meixia memerah. Dong Suebing tersentuh dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Yu Meixia. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka. Dong Suebing dengan cepat menarik tangannya, dan Yu Meixia dengan cepat menegakkan dirinya. Bu, kakak, aku sudah menyelesaikan pekerjaan rumahku. Yu Qianqian masuk ke ruang tamu. Bolehkah aku menonton TV sebentar? Dong Suebing tertawa dan melambai pada Yu Qianqian. Datang dan duduk di sini. Oke. Yu Qianqian duduk dan memeluk lengan ibunya. Yu Meixia berhenti tersipu dan membelai rambut putrinya dengan penuh kasih. TV tersebut menayangkan kebun binatang safari satwa liar yang baru dibangun di saluran TV kota Fenzhou. Kebun binatang ini berada di pedesaan kota Fenzhou dan tidak jauh dari Kabupaten Yantai. Kebun binatang ini diklaim sebagai yang terbesar di Provinsi Hebei. Tentu saja yang dimaksud adalah luas daratan dan bukan jumlah hewan. Di sini, wisatawan bisa melihat beberapa harimau dan monyet berkeliaran bebas dari bus wisata. Yu Qianqian berteriak dengan penuh semangat. Itu harimau besar. Kamu belum pernah melihat harimau. Dong Suebing menatapnya. Kami tidak punya harimau di pegunungan sekitar desa kami dan hanya bisa melihatnya di TV. Yu Meixia membelai rambut putrinya. Pegunungan di sekitar desa kami kecil dan tidak ada harimau. Anda hanya dapat menemukan harimau di kebun binatang. Dong Suebing tidak bisa berkata-kata. Jika ada harimau di pegunungan di samping desa Anda, penduduk desa akan menjadi makan malam untuk mereka. Bu mata Yu Qianqian masih terpaku pada TV. Saya ingin melihat harimau, singa, dan buaya. Jawab Yu Meixia. Anda tidak akan melihat buaya di musim dingin, dan ini bukan musim untuk melihat binatang. Oke, Yu Qianqian kecewa. Dong Suebing menyadarinya dan berkata, siapa yang peduli apakah ini musim dingin atau tidak? Karena Qianqian ingin melihat binatang, kami akan pergi. Besok adalah hari Sabtu, dan saya tidak bekerja. Ayo berangkat besok. Yu Qianqian melompat kegirangan dan bersorak. Terima kasih, kakak. Sabtu. Salju mulai turun di pagi hari. Ini adalah salju pertama di Kabupaten Yantai dan lebih lambat dibandingkan tahun lalu. Dong Suebing turun dari tempat tidurnya dan melihat keluar jendela. Ramalan cuaca semakin tidak bisa diandalkan, perkiraan cuaca hari ini seharusnya cerah, mengapa sekarang turun salju? Untungnya, saljunya tidak lebat, dan hanya ada lapisan salju tipis yang menutupi tanah. Setelah berpakaian, Dong Suebing keluar dari kamar tidur. Ah, kalian semua sudah siap. Ya, aku baru saja akan membangunkanmu. Yu Meixia yang mengenakan celemek telah menyiapkan sarapan. Sarapan sudah siap. Yu Qianqian melihat Dong Suebing dengan pakaian barunya. Kakak, apa pendapatmu tentang baju baruku? Bolehkah aku memakainya? Haha, kenapa tidak? Dong Suebing tertawa. Qianqian cantik dalam segala hal. Yu Qianqian tersenyum malu-malu. Setelah sarapan, Yu Meixia berganti pakaian di dalam ruangan. Dia berganti dengan mantel berwarna pastel, putih sweater, celana kasual panjang, dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Dia terlihat trendy dan dewasa. Dong Suebing tercengang saat melihat Yu Meixia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yu Meixia mengenakan pakaian seperti itu, tapi dia merasa pakaiannya cukup familiar. Dia ingat melihat model di sampul majalah wanita di meja kopi, mengenakan pakaian serupa. Dia tahu Yu Meixia tidak akan memiliki selera berpakaian seperti itu. Dia hanya meniru model yang dikenakannya. Dong Suebing tersentak. Kamu sangat cantik. Yu Meixia tersipu. Tidak apa yang kamu maksud dengan tidak.
Anda bisa bertanya pada Qian. Qian, apakah ibumu cantik hari ini? Ya, Yu Meixia berteriak. Tak, kamu cantik sekali. Tidak satu set pakaian Yu Meixia berharga lebih dari 1000 RMB. Dia membelinya setelah dia mendapat gajinya dari supermarket. Saat dia membeli set pakaian ini, menurutnya pakaian itu tidak cantik. Dia merasa tidak nyaman karena mantelnya terlalu sempit, dan tumitnya membuat kakinya sakit. Dia belum pernah memakai sepatu hak tinggi seumur hidupnya, tapi dia tidak ingin mempermalukan Dong Suebing dengan pakaian seperti orang kampung saat dia pergi bersamanya. Apakah kamu kedinginan? Dong Suebing melihat kaki Yu Meixia. Jawab Yu Meixia, ini tidak dingin. Saya baik-baik saja. Itu karena ada pemanas di sini, dan nanti di kebun binatang mungkin akan dingin. Bagaimana Yu Meixia tidak merasa kedinginan? Celananya terlalu tipis, dan sekarang sudah akhir musim gugur. Kalau begitu aku akan memakai jaketnya. Jaketnya tidak cocok dengan pakaianmu. Oke. Dong Suebing berpikir sejenak. Ayo pergi. Kami akan pergi ke mall untuk membelikanmu pakaian dulu. Dong Suebing membawa pasangan ibu dan putri ke mobilnya. Setelah membayar biaya parkir, Dong Suebing berkendara menuju kawasan kota Fenzhou. Kota Fenzhou tidak jauh, dan mereka tiba sekitar 30 menit kemudian. Pusat dunia telah dibuka, dan Dong Suebing memasuki sebuah departemen store di dalam mall. Xiaobing, pakaian di sini mahal. Yu Meixia melihat label harganya. Yu Qian juga kaget dengan harga pakaian itu. Sebuah gaun berharga beberapa ribu RMB, dan dia bahkan tidak menyentuhnya. Dong Suebing tidak peduli dengan apa yang mereka katakan dan berjalan ke bagian mantel bulu. Warna apa yang kamu suka? Yu Meixia tetap diam. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan memilih sesuatu untukmu. Asisten toko mendekati mereka. Tuan, Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Dong Suebing melihat sekelilingnya. Mantel bulu putih itu, ya kami ingin mencobanya. Tentu saja, asisten toko segera mengeluarkan perapiannya. Yu Meixia tidak mau mencoba perapian itu. Ketika Dong Suebing sedang berbicara dengan asisten toko, dia melihat label harganya. Dia berdiri terlalu jauh dan tidak bisa melihat angkanya, tapi dia yakin itu 5 angka. Itu berarti perapian itu berharga lebih dari 10.000 RMB. Jumlahnya hampir setara dengan 2 hingga 3 tahun gajinya di supermarket. Tapi Dong Suebing menatapnya, dan Yu Meixia mencobanya dengan hati-hati. Tiba-tiba seorang wanita cantik muncul di depan cermin. Asisten toko agak iri dengan wanita di depannya. Wanita ini tidak muda, tapi dia sangat cantik. Bahkan sebagai seorang gadis, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terus memperhatikannya. Oke, kami akan mendapatkannya, Dong Suebing mengumumkan. Jawab Yu Meixia. Xiaobing, perapian ini juga dengarkan saja aku. Mantel ini cocok untukmu, dan kamu terlihat cantik memakainya. Yu Qian, yang berdiri di samping ibunya, mengangguk. Setelah membayar mantel tersebut, mereka diduga meninggalkan departemen store. Dalam perjalanan menuju mobil, Dong Suebing memperhatikan Yu Qian menjaga mantel ibunya dengan iri dan juga melihat toko-toko yang menjual pakaian di pemeliharaan. Dong Suebing segera membawa mereka ke bagian lain dari pusat dunia. Karena kita berada di mall, Qian juga harus memilih beberapa pakaian, kata Dong Suebing. Yu Qian dengan cepat menjabat tangannya. Aku tidak butuh baju baru. Yu Meixia juga menolak tawaran Dong Suebing. Itu benar, dia punya banyak pakaian, dan dia sering memakai seragam sekolahnya. Pergi saja dan pilih pakaian yang kamu suka. Dong Suebing memukul kepala Qian. Pergi. 1 jam kemudian, Dong Suebing, Yu Meixia, dan Yu Qian membawa beberapa tas belanjaan ke kursi penumpang depan Mercedes MPV miliknya. Mereka telah membeli sepatu, celana, syal, dan segala macam pakaian wanita. Barang-barang ini untuk Qian dan Yu Meixia, dan Dong Suebing menghabiskan hampir 100.000 RMB. Yu Qian berkata dengan penuh semangat. Tapi, topi mana yang lebih bagus? Ini atau ini? Yu Meixia mengabaikan Yu Qian dan berkata, Xiaobing, maaf rasanya menghabiskan begitu banyak uang untuk kami. Terima kasih, kakak, kata Yu Qian. Tidak apa-apa, menjamin kalian semua bahagia. Dong Suebing tertawa. Kami keluar untuk bersenang-senang hari ini, dan berbelanja adalah bagian yang menyenangkan. Baiklah, kita berangkat.
Kebun binatang safari satwa liar. Kebun binatang ini baru dibuka dan belum banyak wisatawan. Tiketnya berharga 50 RMB per orang, dan Dong Suebing membeli 3 tiket untuk itu. Yu Qianqian sangat gembira hari ini. Dia belum pernah sebahagia ini dalam hidupnya. Ketika dia masih muda, orang tuanya miskin dan tidak mampu membesarkannya. Setelah dia bersekolah di County First Middle School, semua teman sekelasnya pergi ke kebun binatang dan taman hiburan, kecuali dia. Beberapa teman sekelasnya yang kaya bahkan pernah ke Beijing dan Shanghai untuk berlibur. Inilah sebabnya Yu Qianqian merasa dia tidak cocok dengan mereka. Namun kini, kakak laki-lakinya telah membawa ke kebun binatang dan juga membeli banyak baju baru untuknya. Yu Meixia tahu apa yang memikirkan Qianqian, dan dia berterima kasih kepada Dong Suebing karena telah melakukan banyak hal untuk mereka. Kenapa kalian berdua memandang seperti ini? Dong Suebing memandang mereka dan berkata, ayo pergi. Yu Meixia mengangguk dan mengikuti di belakang Dong Suebing sambil memegang tangan Yu Qianqian. Yu Qianqian melihat punggung Dong Suebing dan berteriak, kakak laki-laki. Saat Dong Suebing berbalik, Yu Qianqian dengan cepat memegang tangan Dong Suebing dengan tangan yang lain. Dia sekarang memegang tangan ibunya dengan tangan kanannya dan Dong Suebing dengan tangan kirinya. Tapi Yu Meixia tersipu saat dia melihat turis lain memandang mereka seolah-olah dia dan Dong Suebing adalah pasangan yang membawa anak mereka ke kebun binatang. Sebagian besar hewan di dekat pintu masuk disimpan di dalam kandang, dan pengunjung dapat membeli makanan untuk memberi makan hewan tersebut. Apakah itu rusa? Saya kira begitu. Ada tanda di sana. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.